Sihir gangguan tidur. Sihir ini eh, pernah aku alami dan teman dekat aku alami. Jadi kami itu temenan sangat dekat itu gara-gara kami sama-sama kena santet. Jadi jadinya dekat gitu. Nah, dan apa yang kurasakan ini tidak aku simpulkan sendiri, tapi aku tanyakan ke beberapa orang yang ahli di bidangnya. Dan memang kesimpulannya adalah sama, itu adalah gangguan jin. Dan teman dekatku itu sendiri dia malah sempat berobat ke psikiater sampai minum obat juga dari dokter dan tidak kunjung membaik gangguan tidurnya itu, dan dia tanyakan ke orang yang ahli juga di bidangnya, dibilang hal yang sama, gangguan jin gitu. Nah, jadi kami nggak halu dengan menyimpulkan apa yang kami alami ini adalah santet gitu kan. Kami nggak halu, kami bertanya kepada orang yang memang paham dan kami membuktikannya dengan cara apa? Ketika kami berobat ke non medis ternyata gangguannya hilang. Berarti memang betul itu santet gitu. Nah, kenapa pelaku mengirimkan sihir yang aku sebut ya, aku nggak tahu sih sebutannya kalau di dunia perdukunan apa. Kalau aku sih nyebutnya sihir gangguan tidur gitu, karena aku merasa diganggu saat tidur. Kenapa pelaku mengirimkan sihir itu kepada korban? Agar psikis korban terganggu. Coba bayangin kalau seorang manusia nih terganggu tidurnya, otomatis dia nggak bisa istirahat, otomatis dia jadinya pusing kepalanya, mudah stres gitu. Karena kan si pelaku ini pasti tujuannya pengen mengontrol korban. Untuk mengontrol korban pasti dia akan menyingkirkan orang-orang terdekat dari korban dulu gitu kan, menjauhkan segala macam. Sampai akhirnya si pelaku itu sampai di titik si pelaku itu akhirnya mengganggu tidur dari si korban agar si korban ini bener-bener stres lah gitu. Sampai sedetail itu. Nah, bagaimana rasanya mendapatkan sihir ini gitu kan. Jadi gangguannya itu seperti ini. Ini yang aku alami ya. Jadi ketika aku mau tidur tapi posisinya sendirian, aku tuh tidur, aku memejamkan mata, itu langsung melihat penampakan-penampakan hantu yang menyeramkan dan itu nyata banget gitu loh. Kaget. Jadi tiap mau memejamkan mata ada sosoknya. Tiap mau memejamkan mata ada sosoknya gitu. Semengerikan itu. Jadi akhirnya aku ketakutan untuk memejamkan mata, sekedar memejamkan mata aja ketakutan. Walaupun udah baca doa, iya, tetap gak ngaruh gitu loh. Kaget kenapa gini, aku bilang. Akhirnya aku cari cara, aku suruh keluargaku untuk tidur sama aku. Ternyata cara itu ampuh. Aku baru tahu bahwa ketika jin itu mengganggu aku, dia ingin mengganggu aku itu saat aku sendiri supaya tidak ada bukti. Jadi kayak gitu cara kerjanya. Jadi dia ingin membuat suatu penyakit dalam diri aku tapi jangan kelihatan seperti santet. Jadi dia mengganggu aku itu saat aku sendiri. Jadi karena aku paham itu, aku ajaklah keluargaku untuk tidur sama aku dan waktu ada orang di samping aku bisa tidur normal gitu. Jadi kayak gitu. Nah, lalu akhirnya kalau udah bisa tidur baru cari orang yang ahli di bidangnya untuk mencabut santet itu, sihir itu dari badan dan akhirnya aman ketika tidur sendirian pun nggak diganggu lagi gitu. Nah, itu dari ceritaku. Kalau dari cerita teman dekatku, karena dia tinggal sendirian, karena kan dia dikontrol orang, otomatis dia udah dijauhkan dari orang terdekatnya, nggak bisa deket sama sekali dengan orang yang terdekat dia secara emosional ya. Jadi beda tuh, bisa aja orang terlihat terlihat tidak sendiri tapi merasa sendiri. Kenapa? Karena dia dijauhkan dari orang-orang yang deket sama dia secara emosional, secara hati nih. Nah, jadi waktu itu karena dia nggak bisa tidur, dia nggak bisa juga berobat non medis saat itu karena diawasi banget sama
si NPD itu kayak diancam gitu kan, jadi dia nggak bisa berobat, jadi dia hanya bisa beribadah sendiri, dan gangguan tidurnya itu sangat menyiksa dia. Dia sudah minum obat tapi tetap aja ngerasain hal yang sama. Akhirnya dia, ini lucu sih, dia menyewa perempuan, bukan untuk macam-macam, enggak. Perempuan itu cuma disuruh duduk aja di kursi, liatin dia tidur, nggak ngapa-ngapain, duduk aja sampai pagi karena dia mau tidur. Dan emang bener, dia bisa tidur saat ada orang di samping dia, di sekitar dia. Dan dia nggak ngapa-ngapain sama itu cewek karena si teman dekatku ini juga dikunci nafsu. Ada aku jelaskan di video yang lain, itu aku menjelaskan tentang dikunci nafsu. Tapi kalau teman dekatku itu lebih rumit lagi kunci nafsunya gitu, kepanjangan kalau jelasin itu. Intinya dia dikunci nafsu, dia nggak bisa ngerasain nafsu kecuali dia sembuh total diobatinnya gitu. Karena dia nggak punya nafsu kan, jadi dia nyewa perempuan cuma untuk suruh duduk aja, duduk kamu sampai pagi, jangan tidur ya, awasin aja aku tidur gitu, pusing gitu, tidur. Terus dibayar beberapa juta gitu sama teman dekat aku, sampai segitunya dia gitu. Tapi sekarang udah bisa tidur karena udah diobatin non medis. Akhirnya dia udah bisa tidur, udah bisa, bahkan dia, aku senengnya dengar kabar dia sampai ketiduran di tempat kerja katanya. Ya lagi kerja terus kayak lagi break gitu, istirahat, ketiduran, nyenyak gitu. Sampai dibangunin teman-temannya. Itu suatu anugerah loh, karena dia sebelumnya nggak pernah merasakan itu, sampai 2 hari dia ketakutan tidur. Kalau sekarang sampai bisa ketiduran gitu, itu happy banget aku dengarnya gitu, seneng banget aku.